Suara hening lalu terdengar samar-samar suara angin pegunungan dan mungkin suara burung yang jauh. Pembawa acara berbicara dengan nada tenang namun penuh misteri. Tanggal 9 Mei 2012. Hari yang seharusnya menjadi hari perayaan dan kebanggaan bagi dunia penerbangan Indonesia. Sebuah pesawat baru yang canggih, Sukhoi Superjet 100 buatan Rusia, sedang melakukan sebuah joy flight atau penerbangan demonstrasi di langit Jakarta. Isinya bukan penumpang biasa. Di dalamnya ada para perwakilan maskapai, jurnalis, dan para antusias penerbangan. Semuanya bersemangat untuk menyaksikan langsung kehebatan pesawat jet komersial regional pertama buatan Rusia ini. Musik pelan dan sedikit menegangkan mulai masuk. Pesawat lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma dengan mulus. Di kokpit ada pilot senior Alexander Yablonsev, seorang pilot uji berpengalaman dengan ribuan jam terbang. Semua tampak sempurna. Penerbangan pertama berjalan lancar, dan pesawat kembali mendarat di Halim. Tapi, kengerian itu datang pada penerbangan kedua. Di sore harinya, dengan 45 orang di dalamnya, pesawat kembali mengudara. Mereka terbang ke arah selatan menuju area Pelabuhan Ratu. Tujuannya adalah untuk memamerkan manuver dan performa pesawat di atas langit biru. Sekitar pukul 2 siang, pilot meminta izin kepada Menara Kontrol Udara atau ATC untuk turun dari ketinggian 10.000 kaki ke 6.000 kaki. Izin diberikan, itulah komunikasi terakhir dari Sukhoi Superjet 100. Musik menjadi lebih intens, tempo sedikit meningkat. Beberapa menit setelah komunikasi terakhir itu, pesawat menghilang dari layar radar. Lenyap begitu saja, kepanikan mulai melanda. ATC mencoba memanggil berkali-kali, tapi sia-sia. Hanya ada keheningan yang menjawab, di mana pesawat itu, apa yang terjadi. Malam itu, berita tentang hilangnya pesawat Sukhoi mulai menyebar, menciptakan kecemasan nasional. Pencarian besar-besaran pun segera diluncurkan. Helikopter dan tim darat menyisir area yang diduga menjadi lokasi terakhir pesawat. Fokus utama mereka adalah kawasan pegunungan yang terkenal angker dan punya medan yang sangat sulit. Gunung Salak. Gunung ini sering disebut sebagai segitiga bermudanya Indonesia, karena seringnya terjadi kecelakaan pesawat di sana. Kabut tebal dan cuaca yang berubah-ubah adalah tantangan terbesarnya. Jeda sejenak, musik sedikit melunak tapi tetap tegang. Keesokan paginya 10 Mei 2012, harapan pupus. Puing-puing pesawat terlihat dari udara. Lokasinya sangat mengerikan. Pesawat itu menabrak tebing curam di puncak Manik, Gunung Salak, pada ketinggian sekitar 7.200 kaki. Pemandangan dari udara menunjukkan kehancuran total. Pesawat itu hancur berkeping-keping, tersebar di lereng gunung yang terjal. Tim SAR gabungan dari Kopassus, Basarnas, dan relawan menghadapi misi yang luar biasa sulit. Mereka harus berjuang melawan medan vertikal, cuaca buruk, dan kabut tebal untuk mencapai lokasi dan mengevakuasi para korban. Musik berubah menjadi lebih sedih dan reflektif. Dunia penerbangan berduka. Seluruh 45 orang di dalam pesawat dinyatakan tewas. Pertanyaan terbesar pun muncul. Bagaimana bisa sebuah pesawat canggih dengan pilot berpengalaman menabrak gunung di siang hari bolong? Investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, akhirnya mengungkap serangkaian faktor tragis. Ternyata beberapa saat sebelum tabrakan, pilot sedang sibuk melakukan percakapan dengan calon pembeli potensial yang berada di dalam kokpit. Hal ini menyebabkan pilot kehilangan fokus pada navigasi. Yang lebih fatal, sistem peringatan dini pesawat yaitu Train Awareness and Warning System, TAWS, sebenarnya sudah berbunyi berkali-kali, memberikan peringatan Train Ahead Pull Up, yang artinya ada daratan tinggi di depan, dan pesawat harus segera menaikkan ketinggian. Namun entah karena mengira itu adalah kesalahan sistem atau karena terdistraksi, pilot justru mematikan sistem peringatan tersebut. 6 detik setelah peringatan terakhir diabaikan, tragedi itu terjadi. Pesawat menabrak Gunung Salak, gunung yang bahkan tidak terlihat oleh mereka karena tertutup kabut. Tragedi Gunung Salak menjadi pengingat yang pahit bagi seluruh dunia penerbangan tentang betapa berbahayanya kelalaian manusia. Bahkan hanya dalam sepersekian detik, sebuah demonstrasi kehebatan teknologi yang berakhir menjadi pelajaran paling mahal tentang pentingnya fokus dan kepatuhan pada prosedur keselamatan.